Ada kalanya mereka boleh bawa pulang, ada kalanya disimpan di sekolah. Tapi untuk pijakan itu atau informasi tentang boleh atau tidaknya karya dibawa pulang itu biasanya di awal kegiatan supaya mereka menyiapkan diri, karena kalau kita informasikan di akhir mereka akan kaget, kan aku pengen bawa pulang, nanti itu akan menyebabkan mereka nangis dan lain sebagainya. Jadi diinformasikan di awal. Biasanya diadakannya 1 tahun sekali di semester 2. Itu merupakan seperti puncak dari beberapa tema yang sudah dibahas. Itu dari tema semester 1, semester 2 itu kan akan ada hasil-hasil karya, bukan hanya dari satu sentra saja, tapi dari semua sentra akan dikumpulkan. Biasanya dipajang sesuai dengan subtemanya, misalnya subtema tubuh, tanaman, binatang akan dikelompokkan sesuai dengan sentra dan juga kelasnya. Nanti di situ orang tua dan anak bisa berkunjung ke pameran dan melihat hasil karya mereka yang sudah dibuat selama 1 tahun. Ini saya membawa hasil karya anak. Yang di tangan kanan saya ini adalah hasil karya anak usia 4 tahun, dan yang di tangan kiri saya adalah hasil karya anak usia 5 tahun. Jadi sini kita bisa lihat perbedaan dari hasil karyanya. Di hasil karya anak usia 4 tahun, dari bentuknya belum terlihat jelas, hanya terlihat pencampuran warna di sini dan juga bentuk menyerupai bentuk lingkaran yang anak tersebut informasikan ini adalah bentuk kepala. Sedangkan yang ini adalah karya anak usia 5 tahun, dia melukis orang yang sedang foto di mall. Dari bentuknya memang belum terlihat jelas ini orang, namun secara garis besar sudah terlihat dari kepala, tangan, dan juga kakinya. Dan di sini juga bisa terlihat bahwa anak mulai menggunakan cat finger painting sesuai dengan kebutuhan. Terlihat dari goresan tangannya yang membuat bentuk-bentuk yang ada di lukisan ini. Di kegiatan finger painting di awal sudah diberikan pijakan untuk melukis, jadi setiap harinya itu akan berbeda pijakannya. Ada kalanya gunakan 1 jari, 2 jari, atau gunakan telapak tangan. Nah, untuk di hari tersebut pijakannya adalah menggunakan 1 jari. Anak-anak dapat menentukan jari mana yang akan digunakan. Nah, untuk anak yang usia 5 tahun ini dia memilih untuk menggunakan jari telunjuk untuk melukis, dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk ini anak yang usia 4 tahun, di awal sudah diberikan pijakan lingkungan tentang cara memainkan alatnya, yaitu gunakan 1 jari, namun di aplikasinya saat dia bermain dia tetap menggunakan 5 jari, bahkan menggunakan telapak tangannya. Dari sini bisa dilihat perbedaan yang sangat terlihat ya dari perbedaan usia, maka kemampuan dari anak tersebut juga akan berbeda. Pada saat anak membuat karya ini juga bisa dilihat beberapa poin dari 18 sikap. Untuk sebagai contoh saya ambil sikap bersih. Saat membuat karya finger painting ini, tangan anak akan kotor karena terkena cat finger painting. Nah, setelah itu dia akan membersihkan tangannya tanpa diarahkan. Itu merupakan aplikasi dari sikap bersih. Kemudian selain itu juga terdapat sikap khusyuk di sini, karena saat membuat anak fokus untuk membuat hasil karya ini, dan ketika guru mengarahkan teman yang lain atau menginformasikan yang teman lain lakukan, dia tetap merespon namun kembali fokus lagi dengan pekerjaannya. Kemudian untuk sikap tanggung jawab, anak kembali membereskan alat. Biasanya untuk beres-beres ini sendiri dibereskan saat waktu permainan sudah berakhir. Jadi anak tersebut bertanggung jawab untuk mencuci kembali piring dan juga plastik sebagai alas permainan finger painting. Sebenarnya untuk alat main pendukung tema ini sendiri sudah ditentukan ya, alat mainnya seperti tadi melukis, sorong air. Tapi dari alat main tersebut kita sebenarnya bisa mengkombinasikan atau memvariasikan alat-alat yang disiapkan itu sendiri supaya
anak-anak tidak bosan memainkan alat tersebut, dan juga anak juga menemukan pengalaman-pengalaman baru. Sebenarnya sih tidak ada batasan guru boleh menambahkan alat main baru atau tidak, karena ada alat main pendukung tema yang sebenarnya guru yang akan mencari alat main itu sendiri. Biasanya dicari untuk menyesuaikan dengan tema yang sedang dibahas. Jadi untuk alat main itu sendiri bisa berubah-ubah setiap minggunya. Untuk alat main seperti melukis biasanya hanya kita bisa variasikan alat yang digunakan, misalnya melukis menggunakan rumput, melukis menggunakan benang, melukis menggunakan cotton bud, ataupun alat yang lainnya. Untuk alat yang berbeda sendiri misalnya yang dicari oleh guru biasanya berhubungan dengan percobaan atau eksperimen yang akan menguatkan anak tentang pemahaman sains sederhana. Contohnya seperti benda terapung dan tenggelam. Biasanya disiapkan beberapa benda-benda yang terapung seperti tutup botol, kemudian sendok plastik, dan juga beberapa alat terapung lainnya, bola-bola kecil ataupun alat terapung lainnya. Dan juga disiapkan batu, kelereng, kerang, dan juga sendok logam. Di situ nanti akan disiapkan bak dengan diisi air dan akan dimasukkan benda-benda tersebut. Anak dapat mengklasifikasi mana benda yang terapung, mana benda yang tenggelam. Secara tidak langsung anak akan belajar tentang sains. Selain itu biasanya juga beberapa kali disiapkan permainan pencampuran warna. Di situ anak mengenal warna dasar dan juga warna campuran. Anak akan mencoba untuk mencampurkan 2 warna atau 3 warna sehingga menghasilkan warna yang berbeda. Biasanya saat di awal pembelajaran saya menyapa mereka dengan lagu atau langsung menyapa dengan salam. Kalau menyapa dengan lagu biasanya saya bernyanyi Assalamualaikum apa kabar? Baik. Assalamualaikum apa kabar? Baik. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jawabnya waalaikumsalam. Sebelah kanan Bu Nurul ada siapa? Nah, nanti anak-anak akan menyebutkan satu persatu nama dari mereka. Dan di situ setelah itu juga akan ditanya tentang kabarnya. Kemudian jika mereka masih terlihat lemas atau belum bersemangat, biasanya diajak tepuk semangat atau diajak ice breaking terlebih dahulu. Nanti setelah anak-anak siap, maka saya akan baru mulai pembelajarannya, yaitu menyampaikan materi tema yang dibahas. Dengan biasanya supaya lebih menarik, biasanya saya siapkan benda konkret seperti saat pembahasan subtema tubuh saya akan bawa boneka bayi. Di situ ada bayi perempuan dan juga bayi laki-laki. Dari situ anak-anak akan tertarik. Biasanya anak lebih tertarik jika disiapkan benda-benda konkret. Supaya anak-anak juga aktif berinteraksi saat pijakan awal, saya tidak hanya menginformasikan dari buku atau alat yang saya bawa, tapi biasanya mengajak mereka berdiskusi. Contohnya, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang subtema tubuh. Topiknya anggota gerak, subtopiknya tangan. Apa yang teman-teman ketahui tentang tangan? Nah, masing-masing mereka biasanya akan mengeluarkan hal yang mereka tahu. Ada 2 Bu, iya benar ada 2. Ada jarinya, iya ada jarinya. Kemudian apa lagi? Bisa untuk menulis Bu. Untuk menulis untuk apa lagi? Nah, dari situ anak-anak akan belajar secara tidak langsung tentang materi yang dibahas. Biasanya untuk membahas materi itu kurang lebih 5 menit. Setelah itu akan diinformasikan alat-alat yang sudah disiapkan. Teman-teman, di sini Bu Nurul sudah siapkan beberapa alat main. Kita akan melihat beberapa alat main yang sudah Bu Nurul siapkan dan Bu Nurul akan menginformasikan cara memainkannya. Setelah itu, saya akan ajak mereka untuk berkeliling melihat alat main yang sudah disiapkan dan juga cara memainkannya. Di sana mereka bisa menyentuh secara langsung alat main tersebut dan mengetahui cara bermainnya. Setelah itu, kita akan kembali lagi ke lingkaran dan saya akan menginformasikan prosedur main di sentra bahan alam, yaitu dengan memilih permainan, fokus dan tuntas, dan juga beres-beres. Di sana kita bisa ingatkan anak-anak jika siap bermain maka siap untuk membereskan. Setelah itu anak akan memilih alat main yang diinginkan untuk menghindari
berebut alat main biasanya akan ditunjuk satu nama, setelah itu dia diberi kesempatan untuk memilih alat main yang diinginkan, kemudian akan bergilir ke teman yang lainnya. Setelah itu kita akan mulai bermain dan setelah bermain selesai kita akan membereskan alat main tersebut bersama-sama. Bagi saya, Batu Tulis ini seperti universitas kehidupan karena di sana saya belajar setiap hari. Bukan hanya belajar dengan orang dewasa saja, tapi belajar dengan anak-anak. Setiap hari saya menemukan hal-hal yang berbeda dari hari yang satu dengan hari yang lain. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, siap berdoa. Bunur, Hana, Faro, dan Nasya sudah angkat kedua tangan. Siap untuk berdoa. Ada satu teman yang belum angkat kedua tangannya. Alhamdulillah, sekarang 4 teman sudah angkat kedua tangan. Berdasarkan pengalaman saya yang saya lihat dari beberapa anak-anak saya yang sudah lulus, kemudian ada juga anak-anak yang sudah lulus dari SD, Batu Tulis ini, kalau saya lihat pribadi mereka itu karakternya yang terbangun. Mungkin dari segi kognisi bukan yang utama bagi mereka, tapi mereka lebih mementingkan keafeksi mereka tentang sikap mereka dan karakter mereka. Pernah suatu ketika ada orang tua murid yang menyampaikan bahwa, Bu, setelah sekolah di sini anak saya jadi bertanggung jawab dengan alat yang sudah digunakan. Malah mereka yang mengingatkan saya, Mama kok itu belum dibereskan gitu. Jadi terlihat aplikasi dari anak-anak tersebut di lingkungan. Jadi biasanya orang tua tuh, Masya Allah Bu, setelah sekolah di sini saya lihat mereka itu lebih bicaranya juga lebih sopan, kemudian yaitu ketanggung jawab alat-alat main yang digunakan juga lebih besar gitu. Jadi mereka tidak mengabaikan alat yang sudah digunakan, tapi mereka akan merawat dan menyimpannya dengan baik. Saya mendengar informasi tersebut, jujur saya sangat senang. Masya Allah, ternyata hal tersebut tidak hanya mereka lakukan di sekolah saja, tapi di rumah juga mereka terapkan hal itu. Kalau menurut saya hal menariknya itu saat berinteraksi dengan mereka, baik itu saat main sentra, saat di kelas, ataupun saat mereka berangkat dan pulang sekolah, karena kasih sayang mereka itu sangat terlihat tulus. Pernah suatu ketika saya jatuh, kemudian ada beberapa anak yang berkumpul dan menanyakan, Ibu kenapa? Ibu jangan nangis ya, nanti aku ambilkan minum gitu. Oh, Ibu tidak apa-apa. Setelah saya terbangun, tiba-tiba ada anak yang mendatangi saya, Ibu ini aku ambilkan minum buat Ibu jangan nangis ya. Jadi perhatian mereka itu sangat nyata, sangat tulus. Jadi itu hal yang paling terkesan bagi saya sendiri.